Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Sya'roni Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941 miladi. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan mulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran. Antara lain ikut membantu mengajar di Madrasah Darussalam Martapura serta mengadakan majelis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di kota Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil ini. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, khomul, tidak suka ketenaran, dan sangat menjauh dari kemasyhuran. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Haji Abdul Hamid yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan, dan dengan dorongan dari Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad kepada beliau untuk segera mulai mengajar dan membuka majelis ta'lim. Seiring dengan berjalannya waktu, mulailah berdatangan satu persatu santri dari luar daerah yang ingin mengajar, yang ingin mengaji dan belajar kepada beliau. Dan baru pada tahun 1970 beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil ini dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan. Sebuah nama yang beliau ambil dari laqab atau sebutan datuk beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu, murid-murid serta segenap para pecinta. Allahumma ja'al hadhil buq'atan mubarakah nafi'atan daimah ila yaumil qiyamah. Beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Hal ini nampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dan telah menghasilkan beberapa karya tulis. Di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Az-Zakhiratus Tsaminah li Ahlil Istiqamah atau simpanan berharga, dan terjemah serta syarah Qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula murid-murid beliau yang telah menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah atau bertepatan dengan 11 September 1989 miladi, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan kembali menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya, dalam usia 76 tahun serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannatal qarar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin serta berkat panutan teragung mereka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikanlah kejayaan agama Islam dan kaum muslimin, dan jadikan kami semua ya Allah ikut andil dalam kejayaan dan kemuliaan tersebut. Ya Allah, lindungilah bangsa ini dari perpecahan, jauhkanlah bangsa ini dari segala petaka dan penyebab kehancuran. Berikanlah kedamaian, keamanan dan kemakmuran kepada bangsa ini ya Allah, dan juga kepada seluruh negara-negara Islam ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada para kekasih Allah, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengikuti acara selanjutnya, yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus dari Solo, kemudian diakhiri setelah itu dengan talqin zikir dan doa yang dimintakan kepada Al-Habib Husain bin Abdullah As-Siddiq dari Gresik. Terlebih dahulu saya atas nama pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya umumkan beberapa hal. Pertama, data kami mengatakan bahwasanya Kiai Haji Asmuni Guru Danau tahun ini membawa 1.000 orang lebih jamaahnya, sekitar 200 lebih mobil. Kemudian masih hadir bersama kita, alhamdulillah, Bapak Rudi Arifin. Kemudian juga hadir masih bersama kita Bapak Saifullah Tamliha selaku anggota DPR RI, dan mungkin masih banyak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan. Mohon maaf. Saya umumkan juga di sini yaitu pengumuman haul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 27 November, yaitu hari Ahad depan setelah asar langsung. Jadi tulisannya di sini disebutkan jam setelah sholat asar langsung, jadi langsung ya. Ini diberitahukan kepada para jemaah, mudah-mudahan kita bisa hadir dalam hal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Marilah sekarang kita ikuti acara selanjutnya, yaitu Mau'izah Hasanah, kemudian talqin zikir. Untuk Mau'izah Hasanah dimintakan kepada Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus dari Solo. Salam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhan 'arifin wa tufaqihu biha fid din. Wa insyaallah bi barakati shalah Allah yad'una wa iyyakum min ibadihi shalihin min al-ulama al-amilin al-mukhlisin liwajhil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya diizinkan menyampaikan yang insyaallah bisa disampaikan, saya minta semuanya untuk meninggalkan semua pekerjaan, handphonenya ditaruh dulu, lidahnya dikunci dulu, semuanya diberhentikan dulu, karena ilmu tidak akan masuk kalau masih ada kegiatan selain mendengarkan ilmu.
siapapun orangnya, pejabat maupun penjahat yang hadir pada siang hari ini wajib melaksanakan ini. Yang nggak mau silahkan pergi dulu. Karena saya ngajak semuanya mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau nggak mau diperintahkan mendengarkan Al-Quran oleh yang punya Al-Quran, maka dia bukan muslim yang baik. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saya sengaja minta beliau ini ada kegiatan di mana Ustaz? Gresik. Di Krian ya. Saya tahan, jangan dulu. Suaranya bisa menggetarkan langit. Sahih insyaallah. Suaranya bisa menggetarkan langit. Sebetulnya nggak butuh ceramah saya. Asal kita mau mendengarkan dengan baik, nanti Allah sendiri yang akan mengisi hati Anda. Allah sendiri yang akan masukkan ilmu itu ke dalam hati kita kalau mau mendengarkan dengan baik. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah yang bilang, ini bukan Nabi yang bilang. Nabi yang bilang aja kita harus yakin, apalagi Allah yang bilang. La'alla kalau kita belajar tafsir, la'alla kalau dari Allah itu bukan semoga, tapi pasti. La'allakum turhamun. Semua di sini mau cari rahmat, Allah udah kasih tahu. Kalau kalian mau diam dan mendengarkan dengan baik, maka kalian pasti dapat rahmat. Insyaallah pendek yang akan dibacakan ayatnya. Aneh kita ini kalau Al-Quran dibacakan gelisah, resah, pengen cepat semoga berakhir. Tapi kalau ceramah atau sambutan kita merasa nyamannya luar biasa. Jadi kita lebih nyaman kepada selain Allah, tapi kurang nyaman bersama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita biasakan seperti tadi. Bagus semua udah dia mendengarkan. Pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini ikut menyaksikan haul Guru Syarwani Abdan Bangil ini, insya Allah juga dapat keberkahannya di rumah. Terima kasih. Betul, Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Allah kirim. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah amin. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Na'am jannah. Allahumma ja'alna minhum. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Allah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah. Allah karim. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. صدق الله العظيم. Allah khair. Ustaz. Nanti kalau baca Al-Quran lagi pakai ini hadiah dari saya. Ya, ayat ini sebetulnya cukup sebagai mu'idhah, sudah cukup. Mohon maaf, Allah ingatkan kita semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya, bapak, kita semua, ibu, ya pasti mati. Enggak mungkin enggak mati. Kemudian Allah juga ingatkan, kalau mau dapat balasan yang sempurna bukan di dunia ini tempatnya. Kalau mau dapat balasan yang sempurna nanti di hari kiamat. Itu akan kelihatan makamnya orang-orang yang betul-betul menyadari makna kehidupan dunia fi yaumil qiyamah. Adapun dalam kehidupan dunia ini berapa banyak aulia yang ditendang, berapa banyak aulia yang dihina, berapa banyak aulia yang disakiti, berapa banyak hamba-hamba Allah yang kalau disentuh langit pun bergetar. Termisal adalah pemimpinan seluruh aulia, pimpinan seluruh anbiya, pimpinan seluruh rasul, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari beliau, tidak ada makhluk yang lebih hebat dari beliau, tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah dari beliau, tidak ada ciptaan Allah yang lebih disayang dari beliau
Huwar Rahman, Huwar Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah telah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai wujud kasih sayangnya Allah bagi alam semesta. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang Allah, yang merupakan Habibullah, yang dicintai Allah. Tetapi coba kita lihat bagaimana dalam kehidupan dunia, kekasih Allah ini ketika sholat, punggungnya diberi kotoran onta oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi coba kita lihat kekasih Allah ini dalam peperangan, Allah tidak buat tubuhnya kebal dan tanpa luka. Dalam perang Uhud, Allah jadikan dengan izin Allah gigi Nabi SAW tanggal terkena panah. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dunia, tempat yang kotor, tempat yang gak enak, tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang penuh tipu daya. Sehingga Allah ingatkan, kalau mau dapat balasan yang sempurna, balasan yang indah, balasan yang bagus kelak di yaumil qiyamah, siapa di antara kita ini nanti akan selamat? Insya Allah semuanya selamat. Tapi kita patut merenung, apakah kelak nanti di padang mahsyar, saat Nabi SAW dibangkit dari liang kubur, Rasul pun berjalan, kemudian seluruh umat mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampai nanti kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kita akan diizinkan bersama Rasulullah SAW? Apakah kita mampu melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Semua itu dapat dilihat dalam kehidupan dunia. Siapa di dunia ini yang tidak bisa mengenali orang-orang soleh, maka di akhirat tidak akan mengenali manusia yang paling soleh. Di dunia ini tidak suka memandang orang-orang soleh, maka di akhirat tidak akan mampu memandang wajah orang-orang yang soleh. Al-jaza ala jinsil amal. Balasan di akhirat tergantung bagaimana di dunianya ini. Kalau di dunia kita senang melihat wajah orang soleh, senang lihat orang ibadah, senang lihat orang taat, senang dengan aulia, senang dengan orang-orang yang dimuliakan Allah, itu bertanda di akhirat kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Di akhirat kita akan mampu memandang wajah mereka. Di akhirat saat semua galau, saat semua risau, saat semua cemas, saat semua kebingungan, di situ Allah akan berikan kepada manusia-manusia mengenal aulia di dunia, manusia-manusia yang mengenal para anbiya di dunia, manusia-manusia yang mengenal para rasul di dunia dan mencintai mereka semua. Allah akan tunjukkan wajah as-salahus salihin. Allah akan tunjukkan al-badrut tam, rembulan yang paling sempurna, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tunjukkan wajah yang teduh ini, sehingga siapapun di hari kiamat yang mendapatkan kenikmatan tersebut tidak akan merasakan panasnya mahsyar, tidak akan merasakan hausnya kehausan, tidak akan merasakan susahnya berhibit-hibitan, tidak akan merasakan susahnya berdekat-dekatan dengan panasnya matahari. Kenapa? Karena dia berada bukan dalam naungan Allah, yang karena naungan orang itu mencintai masjid, bukan berada dalam naungan Allah yang karena orang saling mencintai di jalan Allah, bukan berada dalam naungan Allah disebutkan sab'ah, ada 7 naungan Allah Ta'ala. Tapi kita suka melupakan satu naungan yang Nabi tidak menyebutkan, yang Nabi tidak menyatakan. Rasul menyatakan ada 7 naungan Allah di hari nanti, saat tidak naungan kecuali dulu, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya imamun adil, pemimpin yang bisa berlaku adil kepada siapapun, tak kenal pandang bulu, yang kaya yang miskin, yang punya pengaruh yang gak punya pengaruh, dia bisa tegakkan hukum seadil-adilnya. Pemimpin yang seperti ini kelak akan dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit. Kemudian juga Rasul menyatakan, rajulun, seorang pemuda yang nasya'a, yang hidupnya dari kecil dia terus tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan di antaranya orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah Ta'ala. Rasul mengatakan orang-orang yang hatinya terikat dalam masjid. Ada 7 kelompok manusia, itu dapat naungan yang luar biasa. Tapi kita lupa naungan mana yang terhebat. Masuk kelompoknya ahli masjid, masuk kelompoknya pejabat yang adil, masuk kelompoknya orang yang saling mencintai di jalan Allah, atau masuk kelompoknya orang-orang yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW.
naungan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naungan yang super VIP, naungan yang super hebat, yang didesain dengan cintanya Allah Ta'ala, Allah persembahkan untuk kekasihnya. Ini naungan yang terhebat, ini naungan yang termegah, ini naungan yang teragung, ini naungan yang terindah. Bagaimana caranya kita bisa? Kita masih ingat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika suatu malam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pulang agak malam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaiannya yang robek dengan tangannya sendiri. Kemudian jarumnya jatuh di lantai rumah Rasul yang sederhana yang terbuat dari pasir. Dalam kegelapan malam tanpa lentera, dengan lentera pun mencarinya susah. Dengan sedikit sinar mencari Sayyidatuna Aisyah, maka tak menemukan jarumnya yang jatuh. Tiba-tiba masuklah baginda Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah yang lagi merunduk mencari, tiba-tiba terperanjat, kemudian meninggalkan yang dicari karena langsung kepegang di tangannya. Langsung kelihatan dan langsung dipegang, kemudian melihat ke arah suaminya tercinta, melihat ke arah kekasihnya tersayang, melihat pada keilahan wajah yang tidak pernah ada wajah manapun yang bisa menyainginya, melihat kepada keteduhan yang menghapus semua keresahan, melihat keindahan Allah Ta'ala, jamalullah fi habibi Muhammad SAW, melihat keindahan Allah Ta'ala dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, kalau anda beriman, ini ibu anda semua. Ummul mu'minin ummuna Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha wa anhu wa ardahuma. Beliau mengatakan, ma adwa wajhak ya Rasulullah, duhai Rasulullah, betapa bercahayanya wajahmu, betapa bercahayanya wajahmu. Apa komentar Nabi Muhammad SAW? Rasul memberikan komentar yang mengejutkan. Rasul memberikan komentar yang mengejutkan. Nanti di hari kiamat ada nih orang yang gak bisa lihat wajah seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alullah afiyah lana wa li walidina wa li azwajina wa dzurriyyatina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman awsana bidia wa liman ahsana ilaina. Ada wajah-wajah nanti mata nggak bisa lihat nih, wajah yang indah begini, nggak bisa lihat. Maka Sayyidatuna Aisyah kaget. Masa manusia yang ganteng seperti ini, wajahnya hebat seperti ini, nggak bisa dilihat? Ada apa itu? Maka nanya, siapa ya Rasulullah yang nggak bisa lihat wajahmu ini? Rasul menjawab, al-bakhil. Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Mereka nggak akan bisa lihat wajahku kelak di hari kiamat. Maka nanya Sayyidatuna Aisyah, siapa yang bakhil ya Rasulullah yang engkau maksud? Orang kikir mana yang dimaksud? Penyakit yang sangat berbahaya bagi seorang adalah al-bakhil. Allah lewat Rasul menyatakan, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Tetapi dalam hadis ini bukan kikir itu yang dimaksud. Bukan kikir dengan malnya, bukan kikir dengan kekuasaannya, bukan itu. Lantas kikir yang bagaimana? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang kikir adalah mereka, manusia, dia, laki, perempuan, manusia, jin, siapapun itu, malaikat. Wa in kana malaikat, meskipun malaikat dikatakan kikir kalau dzukirtu indahu, aku disebut di sekitarnya, aku disebut di depannya, aku disebut di sampingnya, aku disebut di hadapannya, falam yusalli alayya, dia enggan baca salawat kepadaku. Bakhil orang yang seperti ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Idzan fakullu, setiap orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang hakiki dermawan. Orang yang betul-betul dermawan adalah yang tidak menunggu Rasul SAW disebut baru dia salawat, yang tidak menunggu ada orang mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, uzkurus salat Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Bukan orang yang nunggu ada seruan sholawat dia baru sholawat. Ini selamat dari sifat bukhul, sifat kikir. Tapi kalau kita mau naik pangkat, maka kita harus berupaya banyak bersolawat. Karena Allah pun telah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Kalau kita lihat Allah solawat, malaikat solawat, Nabi bilang yang gak mau solawat adalah apa? Pelit, kikir, gak bisa lihat Nabi. Berarti siapa yang dia mau solawat, dia banyak solawat, dia tidak enggan bersolawat, dia hobinya bersolawat, maka dia nanti bisa mengenali Nabi Muhammad SAW. Kita nih belum pernah ketemu Rasulullah, kecuali yang sudah pernah lewat mimpi misalnya. Atau mungkin di antara antum ada yang maqam yang tinggi yaqadatan, secara nyata melihat Nabi Muhammad SAW. Saya husnudzan di antara ini pasti ada insyaallah. Yang belum pernah melihat, seandainya Rasulullah datang, belum tentu dia bisa mengenali. Karena Rasulullah akan menghijab dirinya. Dengan apa? Dengan perbuatan orang tersebut. Rasulnya datang gak bisa mengenalin, Nabinya datang gak bisa paham. Terbukti dalam maulid masih bicara sendiri, gak kenal di situ ada Nabi Muhammad SAW. Di dalam maulid, asyaqqal badru alaina, baca solawat, mahallul qiyam, berdiri kita bersolawat, sempat kita ngobrol dengan yang lain, tidak merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Mahjub. Orang yang seperti ini matanya tertutup. Ya ru'mudul a'yan, kata Habib Ali Al-Habsyi dalam bukunya, dalam qasidahnya, hei orang-orang yang matanya belean, hei orang-orang yang matanya sakit, apakah kalian melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW? Hadirhu SAW, tetapi kita nggak melihatnya. Kenapa? Sederhana. Kalau nggak bisa lihat dengan mata, minimal hati melihat ya. Minimal hati merasakan. Saya kalau duduk ada orang yang mandang saya pun terasa, saya langsung noleh. Anda pun mengalami seperti itu. Kalau lagi duduk ada orang yang liatin terus, lama-lama kita noleh, benar kan? Hati bisa merasa. Nah kalau sampai kehadiran Rasul ada, kemudian hati kita nggak merasa, kira-kira ini penyakitnya parah atau nggak parah? Ini penyakitnya parah atau nggak parah? Parahnya luar biasa. Apa itu sebabnya? Sebabnya dua. Nomor satu, tadi dikatakan dunia itu kehidupan yang menipu. Tertipu sama dunia. Tertipu sama dunia. Menandang yang dunia itu gedenya luar biasa. Dunia itu hebatnya luar biasa. Takzimnya di hati kepada dunia. Kalau udah takzim kepada dunia ada di hati, ini susah untuk lihat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena untuk bisa melihat Nabi, maka dunia itu nggak ada di hatinya. Kalau di hatinya masih ada dunia, rasa cinta sama dunia, berat dunianya hilang, yang dikejar cuma dunia, yang seperti ini, ya Rabbana ya Karim, semoga kita diselamatkan, tidak akan bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Syarat dapat cintanya Allah, zuhud fid dunia. Zuhudlah di dunia, masyarakat cinta kamu, Allah pun juga akan cinta kamu. Dunia, contoh, mohon maaf, handphonenya jatuh, hatinya ikut jatuh. Handphonenya jatuh, hatinya ikut jatuh. Berarti handphonenya ada di dalam hati. Mobilnya tergores, hatinya ikut terluka. Mobilnya tergores, hatinya ikut terluka. Ini berarti dunia berada dalam hati. Benda-bendanya, motornya hilang, hatinya juga ikut hilang. Kalau muslim yang baik, gak ada itu di dunia, dalam hatinya. Motor hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh kita miliknya Allah, nanti juga kembali sama Allah. Ya udahlah, mudah-mudahan al-halal mayaful. Yang halal gak akan hilang, Allah akan ganti yang lebih baik. Nyantai. Kalau dikasih tahu seperti itu, ini motor saya, mohon, gimana carinya? Masya Allah. Ya, dunia di hati. Coba kita renungkan, kita begini atau enggak begini? Renungkan masing-masing, bagaimana kita letakkan dunia di hati kita. Kalau masih ada dunia di hati ini, susah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan,
buat orang-orang yang aku mencintai aku. Kata Rasulullah bil makna, siapa yang ngaku mencintai aku, siap-siaplah jadi fakir. Siap-siaplah jadi miskin. Bukan berarti pecinta Nabi jadi miskin, enggak. Tetapi siap jadi miskin artinya enggak takut kehilangan dunia. Enggak takut dunia habis. Karena apa? Enggak pernah di hatinya ada dunia. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan kecintaan yang lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dia dirikan dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya, hartanya, semua untuk Nabi Muhammad SAW. Contoh, waktu Rasulullah hijrah, Rasul cari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, gak usah cari kendaraan, saya udah siapkan 2 kendaraan. Yang saya sendiri yang kasih makan, saya sendiri yang mengatur kesehatannya. Siap satu waktu kalau engkau ajak saya berangkat hijrah. Udah saya siapkan ya Rasulullah. Belum diajak, udah nyiapkan kendaraan yang terbaik. Rasulullah mengatakan, boleh, tapi bitsama. Untuk kali ini saya mau bayar, nggak mau hadiah. Karena baiknya Abu Bakar luar biasa. Kali ini saya mau, tapi harus saya bayar. Kemudian berangkatlah hijrah. Sayyidatuna Aisyah dan saudarinya dan saudaranya kedatangan kakeknya yang waktu itu belum masuk Islam. Nanya, ayahmu pergi ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW, ninggalkan untuk kalian di rumah apa? Di rumah dikasih tinggalan apa? Kita kalau mau keluar kota yang di rumah diamankan dulu. Kasih ini uang sekian, ini aman, udah berangkat tenang. Yang ditinggal tenang, yang berangkat tenang. Tapi ini ayahnya Sayyidina Abu Bakar, beliau nanya sama cucunya karena tahu watak anaknya seperti apa. Tahu anaknya ini seperti apa. Maka saat itu anaknya pun menjawab, ayah kami meninggalkan harta yang banyak wahai kakek, gak usah khawatir. Ayah tinggalkan harta yang banyak wahai kakek, gak usah khawatir. Maka kakeknya gak percaya, tunjukkan. Kebetulan kakeknya udah tunanetra. Maka digandeng oleh anaknya, dimasukkan tangannya ke dalam berangkas. Masuk ke dalam berangkas, ini loh wahai kakek, lihat nih. Si kakek tadi kemudian memegang benda dalam berangkas. Oh ya, aman. Ternyata masih ninggalkan emas-emasan banyak. Tahu nggak apa itu emas-emasan? Kita semua udah tahu ceritanya. Ternyata putra dan putri Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in ngambil batu, dibungkus kain, ditaruh di berangkas. Bukan cuma Abu Bakar yang menghapuskan dunia dari hatinya, dia didik anak-anaknya, keluarganya, jangan bicara dunia dalam kehidupan dunia. Nggak ditinggalkan sepeser pun nih, 1 rupiah pun enggak. Bukannya ngeluh sama kakeknya, iya itu ayah itu nggak tahu tuh, hidupnya cuma begitu, lupa sama anaknya, nggak ada. Nih, bahkan didukung, ditutup, jangan sampai kakeknya marah. Biar ayahnya selamat, ditutup-tutupin. Kemudian coba kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengorbankan dirinya ketika hijrah. Ya Rabbana. Berangkat Nabi Muhammad SAW karena cintanya kepada umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi. Karena cintanya pada umatnya, beliau itu hijrah menggunakan cara yang paling umatnya bisa. Sebetulnya Rasulullah kalau mau hijrah terang-terangan seperti Umar bin Khattab kan bisa ya. Sayyidina Umar itu keluar dari rumah bawa pedang siang hari. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, hadang saya. Siapa pengen istrinya jadi janda, hadang saya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Ya memang ulama kita harus ada yang seperti Umar bin Khattab. Kalau ada ulama kita seperti Umar bin Khattab, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan bilang Islam rahmatan lil alamin. Berarti Sayyidina Umar gak rahmatan lil alamin. Menghunus senjata, melawan orang kafir. Siapa pengen macam-macam yang istri mau janda, ini hadang saya. Apakah Umar bin Khattab gak kenal Bismillahirrahmanirrahim? Gak kenal Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman? Gak kenal Islam penuh kasih sayang? Beliau orang yang paling kenal kasih sayang dari semua orang yang teriak-teriak Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya kita jangan mau tertipu propaganda yang digunakan untuk merendahkan ulama, karena ulamanya mengangkat senjata, karena ulamanya menegakkan syariat Allah Ta'ala selama dalam jalur yang benar diizinkan Allah Ta'ala. Maka dia seperti Umar bin Khattab. Dia seperti Umar bin Khattab, dibutuhkan.
harus ada Umar. Ada yang seperti Ali bin Abi Thalib, senjata yang berangkat seperti Ali bin Abi Thalib. Ada yang seperti Utsman ibn Affan. Ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, lengkap tuh di Islam. Di Islam kan lengkap. Tapi karena beliau SAW uswatun hasanah, beliau suri teladan yang baik, maka beliau mengukur. Kalau Rasulullah hijrahnya terang-terangan, nanti kasihan umatnya. Kalau sampai ada perintah hijrah, ini penakut-penakut seperti yang di soft depan ini repot nanti ya. Wah, harus terang-terangan. Padahal udah senjata dihadang nih depan kita nih. Kita kalau terang-terangan ditembak mati nanti kita. Nah, yang penakut-penakut model begini ini udah jangan. Ya kan? Kalau Umar bin Khattab, ayo silakan panah saya. Itu Umar bin Khattab. Kira-kira Anda berani begitu? Jangan gaya. Jangan sok. Rasul udah ngukur nih. Umatnya macam-macam. Ada yang berani, ada yang sangat penakut. Karena beliau suri teladan harus mengambil tolok ukur yang paling bisa ditiru. Makanya jangan mengatakan Rasul sholatnya malam cuma 11 rakaat. Nah itu buat contoh orang-orang malas seperti kita. Orang-orang malas seperti kita biar bisa mencontoh. Kalau Rasul langsung sholatnya itu 40 rakaat, 100 rakaat. Habib Abdullah Al-Haddad, cucu beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu hari 1000 rakaat. Kita mau nyontohnya bagaimana? Maka karena suri teladan beliau kasih contoh buat umatnya yang paling lemah, Abu Afa seperti kita nih. Udahlah kita ini ngaku orang lemah, dah jangan sombong. Saya enggak, sama-sama lemah kita ini. Orang yang lemah, maka beliau uswatun hasanah, ngasih contoh yang bisa dicontoh semua orang. Beliau hijrahnya sembunyi-sembunyi. Saking sembunyi-sembunyinya, Nabi Muhammad SAW tidak menapakkan kakinya di tanah. Tidak menapakkan telapak kakinya di tanah. Kenapa? Karena di Arab ada orang yang pandai membaca jejak. Cukup melihat bekas telapak kaki bisa tahu ini yang jalan siapa, arahnya kemana, kapan berangkatnya. Kalau kepegang telapak kakinya langsung bisa tahu ini anaknya siapa. Ini ahli yang membaca jejak. Maka agar jejaknya tidak terbaca, Nabi Muhammad SAW berjalan di atas jari jemarinya alias jinjit. Jalan jinjit di atas jari jemarinya. Sedangkan kita tahu menuju Gua Tur, Rasul nggak langsung naik Gua Tur dulu. Kenapa? Mau mengelabui musuh. Dikira udah langsung pergi, ternyata sembunyi dulu. Naik ke sana ini berat medannya, batu-batuan yang lincit, yang tajam, sehingga kaki Rasulullah berdarah. Kaki beliau berdarah, sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan itu, masya Allah. Sebentar beliau berjalan di depan, tiba-tiba lari ke belakang, tiba-tiba lari ke kanan, tiba-tiba lari ke kiri. Rasulullah SAW heran, Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa kamu sebentar di depan, sebentar ke belakang, sebentar ke kanan, sebentar ke kiri? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, saat saya di depan, saya ingat ada musuh akan menyerang kamu dari belakang, saya lari ke belakang. Saat saya di belakang, saya teringat jangan-jangan akan ada yang menyerang kamu dari kanan, saya lari ke kanan. Saat di kanan saya teringat nanti akan ada yang menyerang kamu dari kiri, saya lari ke kiri. Saat di kiri saya teringat jangan-jangan musuh muncul dari depan, saya pun lari ke depan. Jadi Abu Bakar Siddiq terus begitu, karena mengkhawatirkan bukan dirinya, yang dikhawatirkan kekasih beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melihat kaki Rasulullah berdarah, Abu Bakar As-Siddiq pun langsung menggendong Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, naik ke punggung saya, digendong. Di sejarah itu satu-satunya orang yang gendong Rasul paling puas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Digendong nih. Untuk apa? Jalan bukan daki gunung. Anda kalau pernah umrah lihat tuh, Gua Tur otaknya di mana? Medan yang berat, medan yang susah, yang sehat aja susah. Ini jalan kaki gendong Nabi Muhammad SAW. Naik ke atas. Sampai di atas parkir, Abu Bakar lelah, Rasulullah lelah. Tapi jelas Rasulullah dibanding Abu Bakar Siddiq yang lelah secara fisikly adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi beginilah seorang pecinta, gak kenal dirinya lelah. Dia pikirkan kekasihku udah lelah, kasihan. Biar segera masuk. Ya Rasulullah, tunggu sebentar, saya siapkan bagian dalam. Masuk ke dalam untuk apa? Nyiapkan tempatnya. Dilihat itu dalam gua ada batu-batu yang tajam. Abu Bakar pun lepas bajunya, dia robek bajunya, kemudian ditutup tuh yang tajam-tajam dibungkus pakai baju beliau.
Lihat ada lubang-lubang sarang ular, sarang binatang yang gak jelas, ditutup pakai baju beliau. Sampai bajunya habis. Bajunya habis. Kemudian masuk. Rasulullah pun berbaring tidur biar gak sakit. Abu Bakar As-Siddiq menyediakan pahanya untuk kepala Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan. Cinta ini ya. Pahanya untuk kepala Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti itu, ingat ini Abu Bakar, tuh di pojok ada satu lubang, baju udah gak ada, posisi sudah terlanjur begini, kayak insan nutup, maka kakinya pun ditutupkan di sana. Hasilnya apa? Ternyata muncul ular yang berbisa. Kita semua tahu cerita itu. Semua tahu cerita itu. Yang pengen saya garis bawahi, demi kekasihnya, ya beliau seperti itu. Gak ada dunia dalam hatinya, dirinya, hartanya, anaknya, keluarga, gak ada. Kalau masih ada dunia, maka susah kita akan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau nanya, boleh? Percuma kalau saya ceramah cuma didengarkan jadi hiasan telinga. Nanya, yuk dites yuk. Kita belajar merubah hati kita. Kalau saat ini Rasulullah SAW datang ke sini, terus bilang begini, tolong kalian semua punya simpanan berapa hartanya, serahkan kepada guru Kashful. Nurut atau mikir? Coba. Atau kalau kalian pengen mimpi ketemu saya, maka semua harta kalian di rumah sedekahkan pada orang. Cukup pakai pakaian yang dimiliki, satu untuk ganti, satu untuk dipakai, yang lain sedekahkan pada orang. Ya, nanti kalian mimpi ketemu saya. Kira-kira mau sedekah atau mikir? Coba. Nah, jujur saja kita masih kelas banyak mikir. Sedangkan Rasul merindukan orang-orang yang gak mikir. Ketika Rasul bersama sahabat ziarah ke sebuah makam, setelah mengucapkan doa masuk makam, salam masuk makam, Rasul pun bersabda, sungguh aku rindu kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku, aku rindu. Semua udah tahu juga tentang ini. Maka Rasul ditanya sama sahabat, siapa mereka? Ya Rasulullah, saudara-saudaramu. Jawaban beliau adalah, Nas, sekelompok umatku di akhir zaman belum pernah lihat aku, tapi dia rela mengorbankan dirinya, hartanya, semua yang dimiliki demi sekali bertemu dengan aku. Boleh nanya? Coba yang rokok angkat tangan. Perokok. Kok nggak angkat tangan kenapa? Ya, bukan di sini. Di kehidupan sehari, ngerokok atau nggak ngerokok? Halo, ngerokok nggak? Yang nggak ngerokok, coba angkat tangan. Yang nggak ngerokok, bukan sekarang. Maksudnya di rumah, di jalan yang nggak ngerokok, coba angkat tangan. Bukan perokok. Oke, mayoritas perokok. Saya mau nanya, kalau Anda berhenti ngerokok 5 tahun tapi bisa ziarah Nabi, mau nggak? Berhenti ngerokok 5 tahun tapi bisa ziarah Nabi, mau nggak? Ternyata selama ini berhenti atau masih ngerokok? Bilang mau ziarah Nabi nggak punya duit, ya. Tapi merokok satu hari satu pak itu 10 sampai 15 ribu. Anggap 10 ribu kali 1 bulan 300 ribu. Kali 1 tahun 3,6 juta. Kalau 5 tahun 18 juta. 18 juta berhenti rokok 5 tahun bisa ketemu Nabi Muhammad SAW. Ziarah ke makamnya ringan atau berat? Kenyataannya nggak ringan, kenyataannya masih berat. Nah ini cinta dunia, hapuskan. Yang kedua, karena jarang sholawat. Mohon maaf, akhir zaman ini jarang orang mau duduk sholawat. Duduk sholawat ya, bukan baca qasidah, bukan baca nyanyi dendang-dendang, bukan. Duduk baca sholawat, entah sholawat munjiyah, entah sholawat nariyah, entah sholawat ibrahimiyah, entah sholawat tibbiyah, atau entah sholawat tabibil qalbi, sholawat apapun, atau sallallahu alaihi Muhammad, duduk niat khusus baca sholawat, itu sudah jarang diajarkan kepada anak-anak. Jujur, kapan terakhir kali ngajari anaknya baca sholawat? Padahal Nabi bilang dalam hadis yang sahih, siapa yang dia duduk di suatu tempat tidak berzikir mengingat Allah dan tidak baca sholawat kepadaku,
maka duduknya akan menjadi penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Jadi kita kalau setiap duduk harus baca zikir, kemudian baca sholawat. Nah itu kita ajarkan tidak pada keluarga kita. Padahal kita hidupnya duduk di motor, duduk di mobil, duduk di bangku, duduk di lantai, duduk, bangun, duduk, bangun, duduk, bangun, duduk, bangun, duduk. Ternyata Nabi yang nggak diingat. Kalau Habib Ali Habsyi mengatakan fi maq'adi daim khayaluh ma'i fi maq'adi wal masir. Selalu kenangan Rasulullah, bayangan Rasulullah itu ada, lamun Rasulullah ada dalam hatiku, baik ketika aku duduk maupun aku berjalan. Harus ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu pembukaan dari saya, belum ceramah. Saya biasanya ceramah minimal 2 jam. Minimal. Cuman siang ini diskon 70%. Ya, siang ini diskon. Nanti kalau saya teruskan 2 jam, mungkin ada yang teriak, aduh kacau ini. Ya, mungkin kan ya, yang punya acara dan lain sebagainya. Begini, saya mau ngasih nasihat dan wasiat. Akhir zaman ini banyak orang yang tidak mau mengajarkan keluarganya untuk cinta keluarga Nabi. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Sayang suara saya jelek. Kalau suara saya bagus, saya ngalahkan Habib Syekh. Tapi saya jelek. Coba tadi munsyidnya, tolong keluar ke sini ke panggung, munsyid. Nanti saya suruh nyanyikan ini 1 bait aja. Munsyid, tolong ke depan. Ya. Hubbun Nabi wa alihi dini. Ajarkan pada keluarga Anda semua. Saat ini banyak orang yang pengen umat Islam jauh dari Ahlul Bait. Umat Islam jauh dari keluarganya Rasulullah. Saya tadi duduk di sini, masya Allah, ini panitia alim nih. Ini pesanan panitia. Guru Bangil ini ngajarkan sebetulnya cuma 2 hal. Pegang 1 hadits ini. Ini taraktu fikum tsaqalain. Nabi SAW menyatakan, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal yang agung, 2 hal yang besar, yang luar biasa. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua apa? Itrati ahla baiti. Anak keturunanku, itrati, anak keturunanku, mereka itu keluargaku. Kalau ada orang yang mencoba-coba memisahkan antara keluarga Rasulullah dan anak keturunan Rasulullah, berarti di hati ada bibit benci kepada Nabi Muhammad SAW. Di hati ada bibit gak suka sama Rasulullah. Dia tidak suka Rasulullah senang. Dia gak suka Rasulullah sayang, gak suka. Kalau betul-betul cinta sama Rasulullah, wajib cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Bukan sunnah. Karena benci pada keluarga Rasul sama dengan benci kepada Rasulnya SAW. Paham nggak ini? Jelas nggak? Ya, saya akan jelaskan kenapa harus ngomong begini. Karena sekarang udah jarang ulama yang mau menyampaikan ini. Jarang ustadz yang mau menyampaikan ini. Sehingga umat ini jauh dari keluarganya Rasulullah SAW. Kalau udah jauh dari keluarganya Rasulullah, mudah dipermainkan orang. Mudah dipermainkan oleh syaitan. Karena itu orang-orang tua terdahulu bangga nih ngajak anaknya. Tempatnya para ulama, khususnya kepada Rasulullah, baik yang alim maupun yang gak alim. Jangan pisah-pisahkan. Kalau Habib alim saya mau, kalau Habibnya bodoh saya gak mau. Kamu gak mau gak apa-apa, Rasul mau kok. Rasul sama cucunya yang bodoh juga mau, cucunya yang alim juga mau. Lalu umatnya aja yang bodoh Rasulullah mau kok. Betul kan? Umatnya yang bodoh, umatnya yang jahat, umatnya yang bejat Rasulullah mau kok. Bukan berarti kemudian bodoh nggak apa-apa, bukan. Sepatutnya Ahlul Bait alim, sepatutnya Ahlul Bait abid. Tapi karena manusia hidup kan ada yang alim, ada yang nggak alim. Gimana sikap kita? Yang alim kita hormati, yang bodoh kita hormati. Itu manusia secara umum, apalagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dihormati. Jarang orang mau ceramah bab begini sekarang ini. Betul. Padahal apa? Anda kalau sholat selalu diajarkan at-tahiyat, tasyahud,
Tasyahud kalau tidak ada sholawat untuk keluarga Rasulullah di tasyahud akhir, sholawatnya sah atau sholatnya sah atau nggak sah? Sholatnya sah atau nggak sah? Ada orang nggak mau doakan keluarga Nabi, maunya cuma doakan Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira Allahnya mau nggak? Kamu ingat Nabiku, kamu nggak ingat keluarganya, aku nggak mau. Itu maksudnya Allah. Hebat sholatmu, hebat ibadahmu, kamu mau nabinya, nggak mau keluarganya, Allah juga nggak mau. Makanya Allah sampai mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hei Rasulullah, sampaikan nih kepada umat manusia ini, kamu nggak minta balasan apa-apa, kamu nggak minta balasan apa-apa, illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa cinta kepada kaum kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadirin, saya bicara seperti ini bukan karena seorang Habib minta dimuliakan, seorang Habib minta dipuja-puji. Kalau ada Habib minta dimuliakan, riak dia. Ada Habib minta dipuja-puji, riak dia. Kalau ada Habib merendahkan orang lain, sombong dia. Itu urusannya pelakunya sendiri. Tapi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW harus bisa menempatkan keluarga Rasulullah dengan benar. Karena ini bagian dini. Hubbun Nabi wa alihi. Cinta Nabi dan keluarganya adalah ajaran agamaku, Islam. Udah paham belum? Dikit lagi ya, biar tuntas ceramah saya. Yang tadi kan mukadimah, ini inti ceramah. Ini inti ceramah. Singkat kok, nggak panjang. Saya yakin yang cinta Nabi semakin seneng dengan ceramah ini. Yang ada bibit munafik nanti semakin nggak seneng. Iya. Oh, cinta Nabi nggak cinta keluarganya. Lihat tuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Umar itu butuh turun hujan dari langit. Kenapa? Madinah paceklik, panas luar biasa, air habis, butuh hujan. Banyak hewan-hewan yang mati, tanaman mati. Masyarakat pun mendatangi khalifah. Ini loh hebatnya dulu. Dulu kalau masyarakatnya susah, datengin tuh presidennya. Presidennya yang mimpin sholat, presidennya yang angkat tangan. Karena masyarakatnya luar biasa. Masyarakatnya luar biasa. Tahu semua urusannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh menyenangkan ketika Panglima TNI beliau mengajak umat Islam untuk membuat apa? Majelis istighatsah di mana-mana. Di tempat-tempat TNI semua dibuat istighatsah antara umara dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya, dengan ulamanya, bareng-bareng doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyidina Umar didatengin masyarakat yang mengeluh, maka beliau pun sholat istisqa, kemudian beliau tawassul. Apakah tawassulnya dengan Rasulullah langsung SAW? Enggak langsung dengan Rasulullah. Kenapa enggak tawassul dengan Rasulullah? Apa karena Rasulullah sudah meninggal dunia? Bukan. Tawassul dengan yang hidup is okay, tawassul dengan yang meninggal juga okay, karena kita mintanya kepada Allah. Tawassul dengan yang hidup itu bagus, tawassul dengan yang meninggal lebih bagus. Lah kenapa Sayyidina Umar enggak tawassul sama Rasulullah? Mau ngajarin umatnya, kamu jangan lupakan keluarga Nabi. Nabimu meninggal, pamannya masih hidup. Muliakan nih pamannya. Aku akan tunjukkan kebesaran pamannya. Kamu harus ngerti ini paman Nabi. Maka beliau berkata dengan lancang, ya Allah, dulu kami tawassul dengan nabimu, sekarang kami tawassul dengan paman nabimu. Kami tawassul dengan paman nabimu. Lah begini, orang dulu diajarkan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika sekian lama enggak azan, begitu lihat dua cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, maka beliau menghampirinya, menciuminya, memeluknya dan berkata, dulu kakekmu memeluk dan mencium kalian, maka izinkan aku juga memeluk dan mencium kalian. Beginilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasul pun memberikan pesan yang tegas loh. Selain hadis yang tadi, Rasul beri pesan yang tegas meskipun hadisnya dhaif. Tapi ada hadis lain yang sahih. Rasul menyatakan, didiklah anak-anak kalian untuk 3 hal. Salasa khisal. Ada dengan sighah alimu, ada dengan sighah adibu. Didiklah anak-anak kalian untuk betul-betul mengamalkan 3.
Yang pertama adalah hubbun nabiyikum, cinta kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekolah pertama sekolah cinta Nabi, bukan matematika, bukan fisika, bukan bahasa Inggris, bukan ilmu ekonomi. Dunia ini rusak karena ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu pelajaran pertama, prinsip ekonomi berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Berarti orang ekonomi itu orang yang pelit karena tidak mau berkorban. Karena korbannya cuma kecil, minta hasil yang besar. Maka jangan kaget Indonesia tidak sedikit koruptor. Nggak sedikit koruptor, nggak banyak, tapi nggak sedikit koruptor di bangsa kita. Kenapa? Karena pandai ilmu ekonomi. Korbannya dikit deh, nanti kita akan ambil yang besar untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Sekolahnya cinta Nabi, dan itu yang diajarkan sahabat. Rasulullah belum hijrah ke Madinah, sahabat di Madinah udah ngajarin anak-anaknya. Rasulullah itu begini, Rasulullah begini, Rasulullah begini. Sehingga seluruh orang Madinah itu rindu sama Rasulullah SAW. Pengen ketemu, pengen lihat seperti apa. Makanya begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, tidak ada yang tidak keluar dari rumah, yang kafir maupun yang tidak kafir, yang muslim maupun yang non muslim, semuanya keluar. Yang non muslim penasaran, nabinya orang Islam tuh kelihatannya bagus ya, orangnya katanya ganteng ya, orang yang menyenangkan ya, senyumnya teduh, seperti apa toh? Minimal yang non muslim tertarik sekarang gantengnya Rasulullah SAW. Tapi kita ini sendiri nggak ngerti Rasulullah wujudnya seperti apa, dahi Rasul seperti apa, bibir Rasul seperti apa, kulit Rasul seperti apa. Di maulid dibaca, maknanya nggak dipelajari. Keluar nih orang-orang meninggalkan rumahnya sampai membuat syair, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Yang syair yang luar biasa. Didik anak-anak dulu cinta Nabi. Yang kedua apa? Cinta keluarga Nabi kalian. Didik anak-anak kalian cinta keluarga Nabi. Ini perintahnya Rasulullah, bukan yang lain. Kemudian yang ketiga baru apa? Qiraatil Quran. Didik anak-anak kalian baca Al-Quran terakhir. Karena kalau dia pandai baca Al-Quran, gak punya cinta Allah, gak punya cinta Rasulullah, gak punya dzauq, gak punya cita rasa, sehingga dia pakai Al-Quran dengan cara-cara sesuai kepalanya sendiri, hatinya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Nah, jadi pesan saya mulai hari ini ya, ajarin tuh anak-anaknya cinta keluarga Nabi. Muncul pertanyaan biasa dari oknum-oknum yang gak suka. Kalau Anda nyampaikan begini, ada yang kemudian berkata, lah kalau Habibnya nggak benar gimana? Nah kalau Habibnya nggak benar gimana? Habibnya nggak baik, akidahnya sesat, ya, atau perilakunya nggak benar, terus sikap kita bagaimana? Ya sikapnya sama dengan Muslim yang lain, sama memperlakukan Muslim yang lain. 1, jangan buka aibnya. 2, jangan caci maki. 3, jangan rendahkan. 4, jangan hinakan. 5, tutup aibnya. Yang terakhir dan yang terpenting, kamu nasihatin. Betul, kamu nasihatin bagaimana? Dengan sayang, dengan cinta. Ini semua Muslim. Dengan sayang, dengan cinta ya, semua Muslim. Dengan sayang, dengan cinta. Ajak duduk bareng, kamu kasih makan, kamu traktir, kamu ajak dia bersenang-senang, masuk ke nasihat, proses merubah seseorang. Semua orang kita begitu. Apalagi kalau itu keluarga Nabi Muhammad SAW, maka harus ada perlakuan yang lebih. Jangan justru kalau keluarga Nabi langsung dicaci, langsung dimaki, langsung dihina, dibuka aibnya, jadi bahan cemoohan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa saya ngomong begini? Karena bibit-bibit orang seperti itu semakin banyak sekarang. Gak usah ikut Habib lah. Habib belum tentu benar. Habib belum tentu benar, apalagi kamu. Iya, apalagi kamu juga belum tentu benar. Jadi jangan terbawa oleh golongan-golongan model begitu atau orang-orang, entah siapapun orangnya, statusnya apapun, namanya siapapun, kelompoknya apapun, jabatannya apapun. Kalau mengajak Anda memilah-milah anak cucu Nabi, jauhi dia. Karena itu nggak mengajari cinta. Yang namanya cinta itu mencintai tanpa pandang bulu. Contoh, Bapak punya anak 4. Saya cinta sama anak Bapak yang 3, yang 1 saya nggak suka.
Yang satu saya caci, yang satu saya maki, yang satu saya tendangin. Terus saya bilang sama Pak, saya suka sama Bapak loh. Kira-kira Bapak senang atau protes? Protes kan? Oh, Anda nggak cinta sama saya. Kalau cinta sama saya, ya cinta anak saya. Oh, saya cinta anak Bapak. 3. Ya cuma 3, yang satu enggak. Oh, saya nggak bisa. Ya udah, sama saya juga nggak bisa. Kamu mau cinta sama saya, dapat cinta saya, harus cintai semuanya. Harus cintai semuanya. Tapi anak Bapak nakal, urusan saya. Urusan saya. Mau nasehatin, terima kasih. Kamu nasehatin, kamu sayangin. Tapi kalau kamu caci maki, kamu hina, saya juga nggak terima. Saya juga nggak terima. Kenapa umat harus diajak cinta keluarga Nabi? Karena Rasul menyatakan ahlu baiti. Nih, kuncinya di sini. Karena keluargaku, turunanku amanun li ahlil ard, atau kama qala sallallahu. Mereka lah yang menyebabkan yang di bumi ini selamat. Mereka yang menyebabkan selamat. Makanya kalau ini diganggu, langit pun terganggu. Udah bahaya nih kalau ini diganggu, langit terganggu. Geter nih. Gak akan berkah hidupnya, gak akan berkah ilmunya. Seorang ulama ilmunya tsunami, gak cinta pada ahlul bait, hapus ilmunya dari barokah. La barakata fi ilmi, gak ada berkahnya. Makanya kalau kita lihat Guru Sarwani Abdan mengajarkan keluarganya, muridnya pasti mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan untuk menghormati, mengajarkan untuk memuliakan. Hasilnya ini barokah. Barokah yang luar biasa. Saya nanya berapa bungkus ini nasi yang dibuat, berapa bungkus? Cuman 20.000 bungkus. Saya rasa orang kaya pun gak mampu ya buat acara begini, nyiapkan 20.000 bungkus, belum lagi panitianya dan lain sebagainya. Padahal ini bukan pengusaha, gak ada manajemen khusus. Ya, gak ada manajemen khusus, gak ada, jalan sendiri-sendiri. Kok bisa? Kenapa? Barokah. Ada barokah. Gubernur baru jabat 9 bulan ya. Sama Allah dipaksa datang nih ke Bangil kalau pengen dapat terus kamu. Kalau nanti ke depan nggak dipilih lagi, jangan salahkan kalau nggak ke Bangil. Kan gitu. Kenapa gitu? Sampai ditundukkan. Kalau pengen dipilih orang Kalimantan, wajib kamu ke Bangil. Maka saya belum pernah dengar gubernur Kalimantan nggak ke Bangil ya. Kalsel ya. Gubernur Kalsel dia akan ke Bangil. Kenapa ke Bangil? Kenapa? Ada barokah di Bangil. Guru saya ini jauh-jauh di Kalimantan banyak guru. Belajar juga di Bangil. Pulang, ngambil nur dari sini dibawa ke sana. Subhanallah, jadi anwar. Jadi nur yang luar biasa, ada barokah. Dan ajarannya apa? Ajarannya adalah cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau sampai ada orang ngajarin kita nggak mencintai Habib sama milah-milah Habib, tanda tanya. Nah, tapi ada Habib suka minta uang. Loh, kita harus fair. Saya mau jelaskan tuntas bab ini ya. Ada Habib suka minta uang. Cuman minta uang aja kok repot. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Kan begitu ya. Kamu punya kasih, nggak punya nggak usah dikasih. Sedekah kepada semua orang, kan begitu. Kalau dijadikan pekerjaannya, nah kalau dijadikan pekerjaannya nggak bagus, gitu kan ya. Kalau kamu nggak mau kasih, ya tolak dengan baik. Habib, maaf saya lagi nggak punya uang untuk kamu. Paham ya? Untuk kamunya disembunyikan aja. Habib, maaf saya lagi nggak punya uang untuk kamu. Makan, Habib, kasih makan. Terima dengan baik. Siapa orang kan begitu ya. Nah kalau ternyata ya, tapi saya kok belum pernah ketemu Habib minta uang ya. Makanya jangan percaya kalau ada orang ngaku Habib kos keliling minta uang. Jangan dipercaya dulu. Tampang Arab belum tentu Habib. Tampang Arab belum tentu Habib. Banyak juga yang tampang Jawa, tampang Banjar ternyata Habib. Makanya ukurannya bukan tampang. Cek dulu nasabnya di Robitoh Alawiyah. Ada enggak nasabnya? Makanya kalau ada orang bilang tuh Habib suka minta uang. Ini orang ini perlu ditanyakan ini. Menyebar fitnah ini. Ya, nyebar fitnah. Ini pencemaran nama baik ini. Nama baik keluarganya Nabi Muhammad SAW. Berhadapannya sama Rasulullah. Ngeri kan? Berhadapannya sama Rasulullah. Bukan sama undang-undang negara. Kebanyakan proses. Udah tersangka juga gak akan ditangkap-tangkap. Loh iya, hukumnya begitu kan ya?
Memang hukum dunia begini. Kapolri udah benar, tetapkan tersangka, tunggu proses, ya udah ikutin kan begitu ya. Dunia. Tapi kalau urusan sama Nabi kan enak akhirat ya. Urusannya sama Nabi bukan urusan dunia, ribet urusan dunia. Kita mau ajukan pencemaran nama baik, kelamaan biaya mahal ya kan ya. Biaya mahal kelamaan udahlah biar Nabi yang ngurusin ini. Saya akan buktikan penutup nanti closingnya dengarkan dengan baik. Nanti ya closingnya dengarkan dengan baik, Ini ada Habib, ya, tapi dia suka minta uang. Kalau benar Habib suka minta uang, ya, nasihatin dengan baik, Bib, iya. Daripada Habib keliling terus kan capek, Bib. Habib ikut kerja sama saya aja. Habib ikut sama saya, 1 bulan saya gaji 5 miliar. Misal begitu, gitu loh ya. Ya, selesai, dia nggak akan mana gitu. Jangan dicaci, jangan dicemooh, jangan dimaki, nggak selesai masalah. Dan anehnya, itu kan yang diminta dari kita kan cuma dunia kok. Yang diminta apa? Dunia. Dan kalau kita ambil, dunia kita diambil oleh siapapun, entah Habib atau bukan Habib, ngambil dunia kita, asal kita ikhlas, Allah yang ganti pahala yang berlipat-lipat. Makanya benar kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Iya, untuk kitanya loh ya. Tapi sebagai pendidikan yang bersangkutan harus diarahkan. Yang bersangkutan diarahkan. Ya, yang bersangkutan diarahkan. Tapi kitanya harus punya hati yang jangan pelit, jangan bakhil, jangan bodoh dunia. Dan lagi Habib bodoh. Ya kalau tahu Habibnya bodoh, ya jangan belajar dari orang bodoh. Tapi bukan berarti nggak boleh kumpul, nggak boleh sayang-sayangan, gitu kan ya? Dijamu aja, Habibnya belajar. Ya kan? Bib, yuk kita pergi ke Malang, Bib. Di sana ada Habib Muhammad bin Idrus Haladat tuh, ahli, Bib. Ahli hadis, ada Habib Soleh Al-Idrus. Yuk kita main ke sana, Bib. Nanti kita nginep di hotel, kita jalan-jalan, kita ikut ta'lim. Keren ini. Ini keren, jangan cuma mati. Habibnya gak punya ilmu. Ucapannya ini mendatangkan bahaya untuk dirinya sendiri karena dia merendahkan orang lain. Siapapun orang nggak boleh kita rendahkan, apalagi dia cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin dimuliakan Allah, sebagai penutup, 1 kalimat plus 1 cerita. Jam berapa ini? 1:30 ya. Saya kan musafir, jadi sholatnya kan tenang. Dan ini kan mayoritas musafir. Tadi dari Kalimantan ada yang 1000 datang ya. Yang lain ini kan juga musafir ke Bangil. Kecuali orang Bangil kan rumahnya dekat, sebentar lagi sholat juga bisa. Ada yang protes, sholat harus diawalkan. Memang sholat itu di awal waktu betul bagus, betul ya. Tapi cari ilmu ini juga seperti sholat. Dan 12:30, jam 1 masih bagian dari awal waktu. Makanya jangan kemudian sholat. Emangnya yang ceramah nggak paham ilmu sholat? Ya, emangnya yang diceramahin gak paham ilmu sholat? Ya kan? Rasulullah SAW pernah suatu ketika karena ada tamu sholat isya diundurkan. Karena menjamu tamu ini yang penting, butuh, mau curhat, ada permasalahan penting, itu nilainya luar biasa. Sedangkan mengawalkan waktu itu bagian sunnah yang lain. Di sini banyak kewajiban. Maka orang itu harus ilmunya banyak. Terus lihat Nabi, nanti bijaksana. Kalau cuma lihat ajaran Nabi bahaya loh. Lihat ajaran Nabi terus dia pakai sesuai kepalanya sendiri, kan ngeri. Contoh, sunnah Nabi mencabut bulu ketiak. Sunnah Nabi, bulu ketiak dicabut. Duduk depan tengah majlis, buka baju, cabut bulu ketiak. Ditanya, ngapain kamu? Sunnah Nabi. Ini benar nyabutnya sunnah Nabi, tapi di depan orang ini bukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena ilmunya sempit. Dia pakai kepalanya sendiri nih. Naudzubillah min. Kita mulai ceritanya dulu, baru kalimat penutupnya terakhir. Ceritanya begini. Saya lupa di kitab mana, ntar saya carikan. Ya, yang protes nanti saya carikan. Datang ke Solo, insya Allah saya jawab. Halal Solo, datang kan? Nah, nanti kalau Halal Solo, datang ke Masjid Ar-Raudhah, cari Habib Novel. Saya mau nuntut satu ceritanya itu sumbernya dari mana. Artinya saya bertanggung jawab atas cerita ini. Ya, saya bertanggung jawab. Alamat saya jelas, rumah saya juga jelas, nomor telepon juga jelas, wajahnya mudah dicari. Ya, karena ganteng. Mudah dicari.
Dikit bercanda di akhir waktu, para pemirsa dimanapun Anda berada ini, saya siarkan langsung di Facebook ya. Jadi teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia bisa menyaksikan, menyaksikan dan bisa ditonton terus. Ya, diupload, ditonton terus. Saya pengen suara saya ini ajaran untuk mencintai keluarga Nabi kembali didengungkan. Karena sekarang ada ustadz atau entah siapa gitu yang pilih-pilih kan. Kalau Habibnya gitu gak usah diikutin. Itu Habib gak bener, Masya Allah. Ini kalimat jahat ini. Udahlah, jangan ngomong seperti itu ya. Nauzubillah min dzalik. Udah tinggalkan. Kalau ada ustaz siapapun model begitu tinggalkan. Gak ada barokah. Mafi barokah. Habib kok bisa ngomong begitu? Oh bisa. Dalilnya ada. Orang kalau ngomong harus pakai dalil. Satu dulu ya. Karena kalau banyak-banyak saya dimarahin sama pemerintah. Kenapa dimarahin pemerintah? Karena nanti ini kalau lama-kelamaan macetnya kelamaan gitu kan ya. Ya ini kalau sudah cepet ini kan jalanan bisa semakin lancar selesai gitu. Begini. Ada seorang sufi, orang soleh, setiap hari mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, bab mimpi ini ya, bab mimpi. Inilah istimewanya umat Islam. Umat Nabi yang lain nggak dapat. Umat Islam tuh meskipun nabinya udah meninggal masih bisa ketemu. Nabinya udah meninggal masih bisa ketemu. Kalau umat lain dulu kan nggak dikasih jaminan ya. Tapi Rasulullah ngasih jaminan. Meskipun orang lain bisa mimpi nabinya, Rasulnya bisa. Cuman khusus umat Islam, Rasul memberikan penegasan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Ini hadis tolong direnungkan. Kita sering dengar tapi nggak merenungkan. Jadi nggak ngerti maksudnya dengan benar. Man siapa? Ra'ani telah melihatku. Fil manam di dalam tidurnya. Faqad maka dia telah benar-benar. Qad kalau ketemu madhi itu namanya penegasan. Faqad ra'ani haqqan maka dia sungguh telah benar-benar ra'ani melihatku haqqan sebagaimana adanya, benar-benar lihat aku. Jadi kalau diterjemahkan, siapa yang bermimpi melihat saya, kata Rasulullah, dia telah benar-benar melihat saya, dia telah benar-benar ketemu saya, bukan yang lain, bukan khayalan, bukan penyerupaan, karena setan gak bisa menjelma menjadi aku. Jadi kalau ada orang lagi mimpi ketemu Nabi, berarti dia lagi berhadapan-hadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Bener-bener ada nabinya, bukan lamunan. Nabinya bener-bener ada, bukan kiasan. Bener-bener dia lagi bertemu didatengin Nabi Muhammad SAW. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pernah ceramah begini, muridnya depan sendiri kan tidur. Gak lama kemudian beliau turun dari mimbar, duduk bersimpuh di depan muridnya. Semua heboh, singkat cerita. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani melihat muridnya bangun dari tidurnya. Beliau pun berkata, wahai muridku, apa yang disampaikan Nabi tadi perhatikan dengan baik ya. Beliau kembali ke mimbar dan ceramah lagi. Artinya apa? Saat muridnya tidur tadi mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Berarti lagi betul-betul bertemu Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun berhenti ceramah, duduk di depan muridnya, bukan depan muridnya, duduk di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul melihat aku. Ini tiap hari bayangin. Nah kalau tiap malam ketemu Nabi ini kelasnya bahasa apa ini? Mohon maaf, kita ketemu orang soleh sehari dalam seumur hidup aja udah seneng ya. Ini kalau setiap malam ketemu Nabi ini kira-kira senangnya seperti apa? Suatu ketika, suatu malam nggak mimpi, artinya nggak ditemuin Nabi. Biasa ketemu terus nggak ditemuin, rasanya seperti apa? Besoknya gelisah. Kenapa Nabi nggak nemuin saya semalam? SAW. Kenapa nggak nemuin saya Rasulullah SAW? Maka nanya sama para ulama teman-temannya itu. Ya, coba ingat-ingat kamu punya dosa apa? Malam berikutnya hari kedua nggak mimpi lagi. Dalam riwayat seingat saya sampai 3 malam tuh berturut-turut nggak mimpi Rasulullah SAW. Maka teman-temannya ngomong, coba kamu ingat-ingat kamu punya dosa apa? Jawabannya indah sekali. Saya tidak berbuat satu pun dosa. Keren ya. Satu dosa nggak dilakukan. Makruh nggak ada. Coba kamu ingat apa gitu. Ingat-ingat, oh ya ada.
beberapa yaitu hari terakhirnya malamnya saya nggak ambil Rasulullah itu memang di hari itu ada 2 keturunan Rasulullah SAW yang perbuatannya kurang pas. Akhirnya saya tegur. Memang waktu negur tuh hati saya agak gimana gitu. Hatinya agak gimana. Kata para ulama, ya ini sebabnya. Coba kamu cari itu dua cucu Rasulullah tuh. Coba kamu cari. Oke, dicari, ketemu, minta maaf, dipeluk, dicium, maafkan saya. 3 hari yang lalu saya negurnya begini. Ya, saya minta maaf yang banyak. Bukan masalah ngajarin, yang ngajarinnya benar, tapi hatinya ini loh. Ini banyak nih orang negur Habib, hatinya sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, merasa lebih alim, merasa lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sombong ini pada siapapun gak boleh, apalagi kepada Habib. Sombong dia. Ini banyak orang yang gak sadar kalau gak diingatkan. Hasilnya malamnya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Seingat saya mau cium tangan ditolak sama Nabi. Kasih pelajaran dulu, mau cium tangan seperti biasa ditolak sama Rasulullah. Kemudian nunduk, merebahkan diri dan mengatakan, ya Rasulullah maafkan saya. Maka Rasul mengajukan pertanyaan, bil makna. Saya nggak baca kitabnya ya. Nanti kalau salah katakan takut dosa. Kalau bil makna kurang lebih gitu ya. Nah, Rasul mengajukan pertanyaan, kalau ada Muslim meninggal dunia, Muslim meninggal dunia, terus punya anak, anaknya itu banyak bermaksiat, fasik. Saya mau nanya, orang fasik itu berhak mendapatkan warisan nggak? Berhak. Yang nggak berhak dapat warisan siapa? Kalau pindah agama, murtad, maka dicabut dari daftar waris. Kalau fasik masih dapat warisan. Jawabannya ulama tadi dalam mimpinya kepada Rasul seperti itu. Maka Rasul bersabda, anak cucuku mewarisi aku. Mau fasik kan, nggak fasik kan, anak cucuku berhak mendapatkan warisanku. Makanya deh jangan sombong deh sama Habib. Jangan sombong. Dia punya jaminan dapat warisannya Rasulullah SAW. Yang nggak pakai nyari, ada warisan nyari? Nggak ada. Namanya warisan, tahu-tahu dapat kan ya? Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Ahlul Bait. Kok bisa istimewa? Karena memang didoakan oleh umat Islam. Seluruh dunia mau nggak mau diperintahkan mendoakan. Sehari itu dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad SAW. Anda semua ini berjasa. Makanya kalau doakan yang khusyuk, mudah-mudahan keluarganya Rasulullah ini semua cucunya selamat gitu. Nah kalau kita seperti itu, malaikat ngomong juga, kamu juga dapat yang sama. Tapi kalau ketika tahiyat pilih-pilih, ya yang selamat Habib yang itu, kalau yang itu jangan selamat ya Allah. Kacau atau nggak kacau ini? Kacau kan? Nauzubillah min dzalik. Penutup terakhir dan tidak akan ditambah lagi. Terakhir ya. Mohon maaf, memang saya cara ceramah saya begini, amanat dari almarhum guru saya, kalau ceramah nggak boleh mikir. Yang ada dikeluarkan, yang nggak ada nggak usah dikeluarkan. Udah begitu aja. Yang nggak usah dipikir. Ngapain mikirin kalian? Tiwas dipikir-pikir, ya juga nggak kalian dengarkan. Lebih baik nggak mikir, gitu kan ya? Siapa tahu nanti didengarkan gitu. Orang kalau ngomong pakai mikir-mikir, akhirnya nggak enak itu. Tapi kalau ngomong dari hati, makanya orang dulu mengatakan kalau ngomong dari hati ke hati, nggak usah takut saya ceramah gimana. Ya udah ceramah tinggal ngomong kok aja. Orang nggak suka ya nggak apa-apa. Emang orang disuruh suka. Jangan cari sukanya orang, cari sukanya Allah. Kalau Allah nggak suka lah itu masalah. Udah kamu ngomong karena Allah deh. Yang mau suka biar suka, mau benci biar benci. Jangan marah sama yang benci, gitu kan ya? Wajar orang bicara kok. Terakhir, setahu saya sebagai seorang Habib nih, ini pernyataan seorang Habib. Setahu saya, negara dengan jumlah anak cucu Nabi terbanyak itu Indonesia. Setahu saya ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Hadramut ini kan pusatnya Habaib ya. Tapi Hadramut itu kan tingkatnya kan provinsi. Pusatnya di kota Carim sama Sehun, ya kan? Jumlah Habibnya di sana nggak seberapa dibanding di Indonesia.
Jadi jumlah anak cucu Nabi terbanyak ada di Indonesia. Sekarang saya mau nanya, kalau saya punya cucu tinggal di Bangil 100, berarti istri saya berapa ya? Cucu di Bangil 100. Saya mau nanya, saya tinggal di Solo, kira-kira sering main ke Bangil nggak? Sering main ke Bangil nggak? Nah kalau Rasulullah cucunya ini banyak di Indonesia, hatinya Rasulullah ke Indonesia nggak? Hatinya Rasulullah ke Indonesia nggak? Nah ini harus disyukuri atau nggak disyukuri? Disyukuri atau nggak disyukuri? Makanya untuk mensyukuri, jaga anak cucu Nabi Muhammad SAW. Hargai, hormati, muliakan, nasihati, sayangi. Insya Allah kalau anak cucu Rasulullah di negeri ini dijaga, dididik, dihormati, dimuliakan, insya Allah negara ini akan jadi negara yang luar biasa. Dan perhatikan omongan saya ini, kalau sampai ada orang yang udah mulai tidak menghargai anak cucu Nabi, itulah saat kehancuran negeri ini. Kalau itu dibiarkan, itulah saat kehancuran negeri ini. Sebab sudah tidak menghargai lagi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihargai. Semoga barokah, semoga manfaat, semoga yang berbicara diampuni, yang mendengarkan diampuni, yang punya hajat terpenuhi, yang punya keinginan terwujudkan, yang pengen menikah segera dapat jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat, yang pengen punya anak keturunan segera dapat anak keturunan yang soleh dan solehah bisa bahagiakan orang tuanya dunia akhirat, yang pengen punya harta berlimpah semoga dapat berlimpah dan barokah tanpa susah payah datang dari segala arah, yang pengen punya harta terbesar yaitu ilmu segera diberi ilmu laduni dari sisi Allah Ta'ala. Dan semoga majlis ini kelak menjadi salah satu penyelamat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga ya Rasul Anwar oleh Allah Ta'ala dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dinaikkan terus derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mencatatnya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya Naufal bin Muhammad Ali Terus Yarab bersaksi bahwasanya dia Rasul Anwar termasuk anak yang berbakti kepada ayahnya, kepada ibunya, anak yang menghargai saudara-saudaranya. Maka jadikanlah beliau punya anak keturunan yang soleh dan solihah, anak keturunan yang bisa membahagiakan dirinya, keturunannya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga semua yang hadir pulang dari sini dosanya, dosa orang yang dicintainya, dosa orang yang mencintainya, khususnya dosa kedua orang tuanya, dosa sahabat-sahabatnya. Berkat hadirnya kita di sini, semua yang gak ikut terampuni, mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Karena malaikat telah berseru dari tadi, anqumu maghfuran lakum, silahkan sekarang berdiri, pulang, dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, kebahagiaan, keridhaan, kesenangan. Dan setelah itu diakhiri dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad.